Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Ketemu lagi sama Bu Guru di pelajaran Bahasa Inggris. Setelah pekan lalu kalian melaksanakan PTS 1, sekarang kita ketemu lagi di pembelajaran seperti biasa. Nah, gimana nih PTS yang kemarin? Mudah-mudah atau susah-susah? Alhamdulillah 80% dari kalian semuanya tuntas. Barakallahu fikum anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi ya di buku paket bahasa Inggris kalian di lesson ketiga. Kali ini kita akan mempelajari tentang date, day, and time. Apa sih bahasa Indonesianya? Kalau date itu bahasa Indonesianya apa? Tanggal, betul. Kemudian kalau day itu adalah hari. Kemudian kalau time jelas ya, time, waktu. Kita akan bahas satu per satu tentang materi ini kita pada hari ini. Yang pertama adalah date atau tanggal. Terkadang orang-orang menanyakan kepada kita, kamu ulang tahunnya tanggal berapa sih? Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakannya bagaimana? When is your birthday? When is your birthday? Kapan ulang tahun kamu? Biasanya kita akan jawab dengan aku ulang tahunnya tanggal 2 Desember. Gimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? When is your birthday? My birthday is on December 2, tetap 2 dan di atasnya ditambahi ND. December 2nd, maksudnya hari kedua dalam bulan Desember, seperti itu. Itu nanti gimana Bu, kok bisa menentukan yang di atas ini tuh gimana? Nanti Bu Guru kasih tahu ya. Kemudian contohnya lagi, tanggal 1 Januari misal pas tahun baru ulang tahunnya, gimana? Januari, satunya tetap, atasnya ditambahin ST. Gitu ya. Kalau misalnya Februari, tanggal 3 Februari. Februarinya tetap 3 ditambahi RD atasnya. Lah kok beda-beda Bu? Iya, beda-beda. Nanti Bu Guru jelaskan polanya. Kemudian contohnya lagi, udah nih, ini dulu contohnya. Untuk menjelaskan penggunaan ini yang di atas gimana? Kalau 1 itu artinya first, dia penulisannya seperti ini, first, 1 ST, pakai yang belakang. 2, kedua ya maksudnya. Artinya bahasa Inggrisnya adalah second, ditulis dengan 2 ND. Gampang kan? Tinggal belakangnya jadi tambahin. Ketiga, dia artinya third. Ditulis dalam bahasa Inggris, tetap angka 3, kemudian ditambah RD belakangnya. Begitu. Kemudian kalau angka yang lain bagaimana Bu? Angka yang lain mulai dari 4 sampai 10, itu nanti dia fourth. Nulisnya TH. Dari ke-4 sampai ke-10 ya, nanti semuanya 4TH, 5TH. Ini bukan tahun ya, tapi ini ke fourth, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan seterusnya. Begitu itu kalau penulisan tanggal. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita nggak bisa cuma nulis March 5 gini doang, nggak bisa. Tapi harus ditambahin, kalau 4 ke bawah ditambahin TH seperti ini. It's a must ya, ini rules-nya. Seperti itu kalau date. Sekarang kita move on ke day. Kita hapus papan tulis dulu anak-anak. Masih ingat day itu ada berapa dalam keseharian kita? Kayaknya dalam bahasa apapun day itu tetap ya 7, diawali dengan hari Ahad atau hari Minggu.
The second lesson is about day. Hari. Hari itu ada 7 yang diawali dengan hari Ahad. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal hari Minggu, Senin, Selasa, what else? Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Masih ingat dulu pelajaran di SD kita juga sudah pernah belajar tentang day ya guys. Jadi recall it, remember it. Kalau hari Minggu bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Senin, Monday. Selasa, Tuesday. Rabu bahasa Inggrisnya Wednesday. Kamis, Thursday. Perhatikan biasanya ketukar antara Tuesday dan Thursday. Kalau Selasa itu bacanya Tuesday walaupun tulisannya Tue tapi bacanya Tuesday. Kemudian Kamis dia Thursday, TH bukan to ya tapi Thursday. Kemudian Jumat dia bahasa Inggrisnya Friday, and then Sabtu Saturday. Bu, kan biasanya hari dimulai dari hari Senin. Nope, it's a wrong concept. Konsep yang benar adalah hari diawali dengan hari Minggu. Kalau dalam bahasa Arab dia Ahad ya. Ahad kan artinya satu, hari pertama. Maka diawali dengan Minggu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Masih ingat lagi itu waktu kita dulu di SD? Insya Allah masih ingat ya. Nah ini gampang banget materi tentang day, kalian bisa menghafalkan. Insya Allah sudah hafal di luar kepala ya. Sekarang kita move on ke materi time. I will erase it again. Time, waktu. Ketika kita membicarakan tentang waktu nih, nah akan ada beberapa konsep yang harus kalian perhatikan. Yang pertama contoh, pukul 5.00. Dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya bagaimana? 5. Kalau dia 00 atau dia tepat jam 5, kita menggunakan o'clock. Ingat pelajaran kelas 5? Kalau nggak salah pelajaran kelas 5 kita menggunakannya 5 o'clock. Ini Bu Guru resume aja ya. Kemudian kalau misalnya 15 menit, jam 6.15 misal. 15 menit ini kita menggunakan quarter. Karena dia lebih, jam 6.15 pasti menggunakan past. 6 tetap ditulis 6. Quarter past 6. Kalau lebihnya 30 menit gimana, Mam? Jam 7.30 contoh. 30 itu bahasa Inggrisnya kalau di time adalah half. Half, jam 7 lebih 30, lebihnya tetap sama, past. Half past, apa? 7? 7, correct. Itu kalau lebih ya. Jam 5 tepat, 5 o'clock, jam 6 lebih 15, quarter past 6, 7 lebih 30, half past 7. Itu kalau lebih. Kalau jam 7 kurang 15 menit gimana, Bu? 7 kurang 15 itu kalau ditulis dibahasakan gimana? Ditulis angka maksudnya 06.45. Kalian boleh aja nulisnya 45 pas 6 boleh. Itu boleh. Atau kalian menuliskannya dengan, kan jam 7 kurang 15 nih.
Tadi 15 pakainya apa? Quarter. Quarter. Jam 7 kurang 15, Bu. Kalau kurang dalam bahasa Inggris dia pakainya to, bukan past. To. To-nya gimana? Berarti to 7, bukan to 6 ya. To 7. Quarter to 7, maksudnya jam 7 kurang 15. Bacanya dari belakang. Jam 7 kurang 15. Itu 6:45. Contoh lagi. 9 kurang 15, Bu. Nek ben biar kamu nggak bingung nulis dari belakang boleh. 9 itu apa bahasa Inggrisnya? 9. 9. Kemudian kurang apa tadi? 2. Quarter 15 apa tadi? Quarter. Jam 9 kurang 15 itu adalah 8:45. Terus Bu, ini 7:30. Contohnya ada yang kedua, 7:30 lagi. Bisa pakai past, bisa pakai to. Kalau ini kan tadi kita ngomongnya half past 7. Jam 7 lebih 30. Tapi itu juga bisa ngomong jam 8 kurang 30. Bisa aja kan jam 8 kurang 30 menit, sama kan, sama dengan setengah 8. Tulis lagi. 8 itu apa? 8. Kurang 2. Apa tadi ini? 30 half ya. Half. Half to 8. Boleh. Contohnya lagi, jam 9:30. 9:30 kan jam 10, setengah 10. Nah, 10-nya ditulis dulu, 10. To half. Easy? Bingung? Semoga paham ya. Diawali dengan bismillah, insya Allah pasti bisa. Nah, jadi polanya adalah anak-anak ketika dia tepat itu pakainya o'clock. Ini ya polanya ya. Kemudian kalau dia lebih 15 atau kurang 15, pokoknya 15 menit itu kita gunakan quarter. Ini polanya. Quarter, quarter. Polanya. Kalau dia lebih atau kurang dari 30 menit, lebih 30 menit, kurang 30 menit, kita pakainya half ya, half. Half nih. Itu. Pola yang selanjutnya adalah past dan to. Kalau past dia itu artinya lebih. Kalau to kita bisa bahasakan dengan artinya kurang. Jam 9 lebih 15. Jam berapa? 10, jam 11 kurang 15 menit. Ini gimana tadi? Quarter, past, 9. Kalau ini 11 kurang 15 berarti gimana? 11 apa? 11. To 15 quarter. Ingat, pas dan to. Pas itu lebih, to itu kurang. Gitu ya. Insya Allah nanti akan lebih paham begitu, lebih mudah ketika kita mencoba mengerjakan tugas. Nanti tugasnya apa, guru akan sampaikan di grup kelas ya. Insya Allah itu saja materi kita pada pagi hari ini tentang day, date, and time. Barakallah semua anak-anakku, semoga nanti bisa ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.